Salah satu ciri dari negara maju adalah adanya infrastruktur yang masif dan merata di seluruh pelosok negeri. Saat ini, Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang menuju ke negara maju. Salah satu upaya negara Indonesia untuk menuju ke negara maju adalah dengan memperbaiki serta menambah sarana dan prasarana khususnya di bidang infrastruktur. Di Palembang sendiri, terdapat salah satu pasar tradisional yang akan diubah menjadi pasar modern. Pembangunan infrastruktur tersebut tentunya memerlukan AMDAL sebelum pekerjaan konstruksinya dimulai. Lalu, apa itu AMDAL? Kapan AMDAL dibuat? Bagaimana prosedur AMDAL? Mengapa harus ada AMDAL? Dan siapa yang bertanggung jawab terhadap koordinasi pelaksanaan AMDAL? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak video berikut ini. AMDAL adalah singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan, disebutkan bahwa AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. AMDAL dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Dan berikut adalah prosedur AMDAL. 1. Proses penapisan atau screening wajib AMDAL. 2. Proses pengumuman. 3. Proses pelingkupan atau scoping. 4. Penyusunan dan penilaian kerangka acuan AMDAL. 5. Penyusunan dan penilaian AMDAL RKL dan RPL. Dan keenam, persetujuan kelayakan lingkungan. AMDAL perlu dilakukan untuk mengatur pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta cara meminimalisir dampak supaya pembangunan yang lainnya dan juga berikutnya tetap dapat dilaksanakan. Di Indonesia, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan AMDAL itu sendiri adalah Badan Pengendali Dampak Lingkungan atau yang biasa disebut dengan Bapedal. Berikut beberapa bidang wajib AMDAL. 1. Bidang pertahanan. 2. Bidang perindustrian. 3. Bidang pertanian. 4. Bidang perikanan dan kelautan. 5. Bidang perumahan dan kawasan permukiman. 6. Bidang kehutanan. Dan 7. Bidang teknologi satelit. Namun, pada video kali ini, kita akan membahas tentang AMDAL pada bidang proyek prakonstruksi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa terdapat proyek konstruksi yang akan dikerjakan di atas lahan yang sebelumnya adalah kawasan pasar tradisional. Pasar ini dulunya merupakan salah satu pasar yang menjadi distrik komersial yang ada di kota Palembang. Saat mendengar kabar bahwa pasar ini akan dibongkar dan dibangun pasar modern, banyak dari masyarakat kota Palembang yang tidak setuju dengan rencana tersebut, khususnya dari para aktivis, akademisi, dan praktisi di Sumatera Selatan. Mereka menilai
pasar tersebut merupakan salah satu ikon kota Palembang, seperti halnya Jembatan Ampera, Benteng Koto Besak, dan lain-lain. Selain itu, pasar tersebut masuk sebagai salah satu cagar budaya tingkat kota sesuai SK Wali Kota Palembang nomor 179A garing KPTS garing Disbud garing 2017 pada tanggal 31 Maret 2017 dan terdaftar dalam objek registrasi nasional cagar budaya pada tanggal 30 Juni 2016. Hal itu juga yang membuat Ketua Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI pada saat itu mengutarakan pendapat. Menurutnya, pelestarian mempertahankan keberadaan cagar budaya itu nilainya penting. Caranya dengan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, bukan dengan cara pembongkaran. Tak hanya berdampak pada hilangnya salah satu cagar budaya Kota Palembang, pembongkaran pasar tradisional ini juga berdampak cukup besar bagi masyarakat yang kehidupan sehari-harinya bergantung pada pasar ini, khususnya para pedagang. Wacana untuk membongkar bangunan lama dan membangun bangunan baru ini sudah ada sejak tahun 2016. Akan tetapi, pembebasan lahan baru dilakukan sekitar bulan September tahun 2017 silam. Para pedagang yang sebelumnya banyak mengisi kios-kios di pasar tersebut, mau tidak mau harus tergusur seiring dengan berjalannya pembebasan lahan. Untungnya, meskipun pembebasan lahan tetap dilaksanakan, para pedagang yang sebelumnya sempat tergusur telah dibuatkan kios-kios di luar lokasi pembebasan lahan untuk tetap berjualan. Tentunya dengan harga sewa yang telah diajukan oleh para pedagang yang langsung disetujui oleh pemerintah setempat. Tidak hanya itu, para pedagang tersebut juga digaransikan untuk mendapat tempat di bangunan baru dengan harga sewa yang sudah disepakati dan sudah di-SK-kan oleh pemerintah. AMDAL dilaksanakan untuk mengatur pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta cara meminimalisir dampak supaya pembangunan-pembangunan yang lainnya dan berikutnya dapat tetap dilakukan. Alangkah baiknya jika salah satu cagar budaya Kota Palembang tersebut dapat dilestarikan, dirawat, dan dipelihara dengan sebagaimana mestinya, bukan dengan dihilangkan lalu diganti dengan sesuatu yang lebih modern, meskipun dengan alasan untuk kemajuan infrastruktur. Dari pembahasan tersebut, dapat kita tarik beberapa kesimpulan dan saran, di antaranya AMDAL dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Para pedagang yang sebelumnya tergusur dan hanya mendapat tempat sementara untuk berdagang, pada akhirnya mendapat garansi untuk bisa tetap berjualan setelah pembangunan proyek tersebut selesai.